Gitu loh. Kalau posisi sekarang setelah dari kejaksaan harus lanjut. Iya Harus dong. lanjut ke persidangan. Kalau sudah tahap 2 itu wajib. Wajib. Tadi kemungkinan untuk bisa menghentikan adalah deponering. Dan itu ada peluang dilakukan oleh kejaksaan. Bisa saja. Dan banyak kasus begitu sebelumnya. Deponering. Banyak. Kasus ini sebelum Nadiem Makarim. Tom Lembong. Tom Lembong. Oh, Tom Lembong? Iya. Oke. Ya. Tom Lembong bukan deponering, tapi langsung presiden. Oh iya. Abolisi. Iya. Bisa. Semua bisa. Tapi kalau dilihat dari runutan sejarahnya gitu Bang ya. Kasus ini kan berjalan cukup panjang ya. Emang ada indikasi penundaan atau penguluran waktu gitu? Salah satunya demikian. Buktinya apa? Berkas itu hampir 1 meter. Siapa yang mau mempelajari 1 meter? 130 saksi, 710 atau 720 bukti dan alat bukti. Apa sih? Tidak ngerti saya. Terus 26, 27 atau bahkan 28 ahli. Ada apa sih urusan cuman selembar sebegitu ribetnya? Selembar itu urusannya. Diputar-putar gitu ya? Iya. Dan tidak bisa dibuktikan keasliannya. Dari mana itu? Dibuktikan keasliannya. Contoh pada saat gelar perkara yang dilanjutkan karena tadi terpotong di Polda. Nah, klaster 1, klaster 2 semua diundang. Apa jawabannya pada saat kita mendesak soal masalah ijazah? Akhirnya Imanuddin sebagai kombes yang selalu berbicara ayat, yang selalu berbicara hadis, ya nanti hati-hatilah urusan kepada Allah. Itu berat juga itu. Saya akan buka Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka, syaratnya tidak boleh diraba, tidak boleh foto, tidak boleh dipegang, tidak boleh diusap-usap, tidak boleh dipegang. Terus yang bisa apa? Dilihat aja dengan jarak yang agak jauh, misalnya setengah meter atau apa. Sakral berarti Bang itu Bang. Ya, Sakral. terlihat sakral atau tidak maksud saya itu. Di mana-mana kuburan sakral juga orang nyentuh tuh. Coba seperti makam Rasulullah, makamnya tidak tersentuh, tapi pada saat tempat ini ya disentuh. Iya. Iya kan? Apa saja, multazam, air zam-zam, apapun. Bahkan yang ada mukjizat air zam-zam diminum. Jadi ini di atasnya sakral. Nah, kalau dilihat, bagaimana kita menjustifikasi mata bahwa ini barang asli? Saya nggak tahu, lupa pasal 55 atau 56 saya lupa, undang-undang keuangan itu. Orang untuk menentukan barang itu palsu atau tidak eset, dipegang, diraba. Betul. Terawang. Ada labnya. Iya, itu terakhir. Gitu loh. Jadi itulah maksud saya. Kenapa takut? Nah, ini pertanyaan ini. Kenapa takut? Iya. Buka saja, lepas saja. Iya. Mas Roy silakan. Mas Rismon yang masih sehat sih ya, silakan. Latifah silakan. Pengacara siapa? Jangan semua ya, karena dibatasi aja lah. 15 menit, 10 menit, silakan. Dipegang-pegang nggak apa-apa. Boleh silakan. Bagus kan? Iya. Udah selesai itu Bang? Artinya clear. Oh ya, barang ini benar. Oh, barang ini diragukan. Lanjutin perkaranya, clear. Kalau tidak boleh membawa, memegang, tidak boleh menerawang, berarti kan ada yang disembunyikan. Nah, kalau ada yang disembunyikan, kalau mereka bersakwa sangka ini barang palsu, salah. Karena Anda tidak terbuka. Anda diamanatkan oleh KUHAP. Ya kan? Anda diamanatkan oleh KUHP. Anda diamanatkan oleh Perkap, oleh Parpol, oleh SOP yang paling kecil untuk terbuka. Pidana itu kan harus terbuka. Apa kesalahannya? Betul. Artinya unsur mencapai satu titik pasal apa itu kan harus jelas. Ada keterbukaan. Anda salah di sini, Anda kurang di sini. Barang ini nggak benar. Bahwa ini sebenarnya asli. Tapi menurut Anda ini, makanya dicek. Ya. Tadi skenario deponering. Kalau skenario lanjut, apa yang akan terjadi, Bang? Lanjut maksudnya sidang akan terus lanjut. Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Wajib.
Wajib, tidak ada alasan apapun. Sakit, Kan dia pelapor. tidak bisa diwakili juga ya. Kecuali tetangganya seperti Anda. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya, langsung sendiri. Nah mungkin itu yang menakutkan kali ya. Bagi dia. Ya, artinya, Bagaimana? ya kalau bagi Mas Roy dan Mbak Tifa, udah ayo, Sangat siap. sangat siap ya. 1000%. Justru itu yang ditunggu. Yang ditunggu kan? Tapi syarat. Ya, Majelis hakim harus objektif. Iya. Jangan memotong-motong pertanyaan. Jangan membatasi pertanyaan. Itu yang harus dijaga sama Ya. kan Bang tim pengacara Azam. kita jago-jago semua nih tim Iya. pengacara Mas Tentu Roy. kita protes. Hmm, Hakim bukan Tuhan. Iya. Hakim itu hanya yang mulia. Hmm. Bisa menyalahgunakan kemuliaannya itu dengan bermain korup. Bisa. Ya. Suap, gratifikasi. Bisa. Kenapa tidak? Begitu. Ya. Jadi sekarang tim kuasa hukum kesiapan untuk sidang udah full untuk siap untuk bersidang daripada untuk diberikan deponering. Siap yang mana? Kita berharap sidang. Malah justru berharap sidang ya. Kan sudah jelas. Iya. Kita tanya kepada semua. Ini gimana kalau gini? Oh, nggak sidang. Oke. Membuktikan kepada rakyat Indonesia dan internasional. Disiarkan live. Live. Hmm. Pasti semua media. Ya, ya. Iya. Itu akan jadi berita besar tuh, Bang. Saya nggak tahu Sindos apa mau hadir apa enggak. Oh, kita Apa paling meliput. depan gitu maksud saya. Oh. Itu yang maksud saya. Iya. Iya. Artinya jangankan nasional, internasional pun pasti hadir. Iya. Iya. Yakin saya. Dan tidak boleh juga majelis hakim mengatakan ini tertutup. Harus terbuka. Sidang ini harus terbuka untuk umum. Dengan talk. Ya. Tapi jangan ribut ya. Itu wajar. Ya. Jangan ada yang mau bawa senjata tajam ya. Senjata api ya. Boleh. Jadi pengacara mendorong untuk Sidang. sidang terbuka. Iya. Kalau saya begini, supaya tidak ada salah sangka, saya tanya ke Mas Roy, saya tanya ke Mbak Tifa, saya tanya kepada tiga-tiganya. Konsekuensi ini Anda siap? Oh, sangat siap. Sangat siap. Tapi objektif Pak Azam, Bang Azam. Iya, itu yang kita cari. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau ex-presiden ke-7 ini duduk menghadapi kita-kita. Bagaimana cara menjawabnya? Iya. Saya nggak, Anda sendiri coba pikirkan pada diri Anda. Bagaimana cara menjawabnya dia ini? Gitu loh. Saya dengan foto yang diperbandingkan dengan foto dia aslinya aja akan sulit dijawab. Bagaimana yang lain? Namanya masuk kuliah itu kan pendaftaran. Ya. Kapan diterima, tahun berapa. Tidak cerita, ada fakta. Begitu. Ya. Ya. Nomor urut berapa, nama siapa, foto yang diajukan pada saat itu, foto SMA tahun berapa, fotonya mana. Ya. Nah, nanti kalau ya itu sidang ya. Ini sesuatu yang mungkin publik juga menunggu juga. Ini sudah lama nih. Iya. Masalah ini menyita perhatian. Jadi kalau sidang kan udah jelas itu yang wilayah legitimate yang memang untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang ngarang, siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah gitu ya Bang ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan kayaknya ya orang publik itu dipaksa untuk menentukan benar dan salahnya itu di luar sidang melalui opini gitu. Gimana kalau Abang melihatnya? Jadi Saya selalu ini fakta ini dibantah dengan nanti konfes ini, terus kemudian nanti ada yang mendorong melalui media sosial begini. Jadi nggak akan selesai tuh. Jadi kadang-kadang publik tuh capek juga ini, gitu kan? Siapa yang salah ini sebenarnya? Siapa yang benar gitu kan? biarkan film itu berjalan, silakan penonton itu yang melihat. Melihat ya. Dan silakan juga penonton yang menilai. Oke. Bagi yang intelektual penilaiannya bagus, bagi termulia ke arah sana. Oke. Kan begitu. Ya. Nah artinya apa? Saya yakin pandangan cara berpikir itu nggak perlu lulus SMA. Kan begitu. Iya. Melihat fakta kan, oh begini, oh begitu. Paling tidak begini. Masyarakat yang katakanlah belum lulus SMA atau cukup ijazahnya SMP.
melihat permainan ini, pertanyaan yang muncul sesederhana mungkin. Apa ya, kenapa Pak Jokowi itu kok nggak mau nunjukin? Nah, itu. Iya. Kan sangat tak Simple. perlu SMA kan? Iya. SMP cukup lah. Hmm. Tukang-tukang galon itu misalnya yang bawa itu ya. Iya. Kan kalau ditanya itu, Iya. iya ya. Saya lihat di TV ribut yang mana saya nggak tahu. Tapi kenapa ya Pak Jokowi nggak mau datang ketemu sapa, tunjukkan saja lah barangnya itu ada. Simple, sesimpel itu. Iya. Tidak perlu saya penjelaskan panjang, sesimpel itu. Kalau itu ditunjukkan akan membuat situasi gaduh itu rendah, turun. Begitu. Iya. Tapi karena ini barang tidak pernah ditunjukkan secara fair ya. Kalau di kepolisian itu bukan. Itu Iya. bahkan kalau saya kaji pada KUHP 39 itu yang lama. Iya. Barang sitaan itu adalah barang kejahatan. Nah, bagaimana barang yang namanya disita kok? Iya. Barang disita itu dari hasil kejahatan. Pertanyaannya, apakah ijazah yang dititipkan itu barang kejahatan? Oh, nggak mau kalau dibilang begitu kan? Oh iya. Ya kan, oh enggak, Anda salah itu. Enggak benar itu. Kira-kira kan begitu kan? Gitu loh. Iya. Itu kan cuma dititipin. Masa polisi jadi loket? Penitipan barang. Terus apa namanya? Nggak akan bisa dijawab itu. Mau dibilang barang sitaan itu. Kan dari hasil kejahatan. Namanya sitaan di KUHP itu dari hasil kejahatan. Contoh gini. Mas Pur sama brother berdua naik sepeda motor. Begal. Yang dibegalkan itu kepada orang sepeda motor itu adalah alat. Seperti pisau. Iya. Ada juga bawa senjata. Ada CCTV. Plat nomor belakang ditarik, yang depan lupa CCTV masuk. Begitu ketangkep, orang-orang yang luka itu akibat apa? Memang akibat doanya sampean kan nggak mungkin. Pasti ada barang senjata tajam. Itu alat bukti. Nah, berarti barang itu kan diambil. Iya. Namanya apa? Barang bukti. Barang bukti. Enggak, namanya apa? Disita. Oh, disita. Oh iya, Sebagai barang bukti. Barang bukti, Betul. iya. Nah ini kan yang disebut cuma barang buktinya. Iya. Tapi depannya nggak mau disebut. Iya. Ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak? Iya. Ini Paham. bukan Ilustrasinya ya. ilustrasi. Iya. Tapi ini fakta. Oke. Jadi rangkaian antara menyita dan barang bukti. Iya. Jangan disebut terakhirnya barang bukti. Tapi depannya nggak disebut. Gitu kan, kira-kira begitu. Akibat karena tusukan, akibat senjata tersebut luka, mati dan segala macam. Iya. Maka itu yang dipertanggungjawabkan. Nah kalau barang benar ngapain disita? Iya. Anda Ngapain jadi barang bukti ya? iya. Anda misalnya sekarang 2 orang, 3 orang lagi fotokopi. Yang satu ini memang yang palsu. Sedang yang Anda memang yang asli. Ada penangkapan karena diindikasikan ini. Nah semua barang kan diambil dulu. Setelah yang asli, Ada dibandingkan dengan yang palsu. balikin Iya. kepada yang punya. Iya. Yang palsu jadi barang bukti. Itu. Yang disita. Yang disita. Sah-sahnya kan di KUHP itu, balikin. Anda nggak punya hak untuk megang barang asli itu. Iya. Itu yang punya itu. Justru kalau Anda mempublikasikan barang asli Anda pegang, itulah kena pidana. Penyidiknya itu kena. Iya. Kenapa Anda menyita barang asli? Ya Pak, hasil kejahatan. Kejahatan dari mana? Enggak, tadi kan ini. Kalau udah bisa. Barang asli itu Anda boleh foto haknya Anda, tapi barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa ini tidak dikembalikan kepada pemiliknya? Kok disita? Nggak mau dibilang disita. Itu sebagai barang bukti. Lah, depannya apa? Harusnya ada rangkaian dong. Penyitaan ini menjadi barang bukti. Kan yang barang itu disita itu adalah barang bukti. Jadi nggak kira-kira dari sini? Bayang. Iya. Nah, Ilustrasi. tuh.